Ini hakimnya pada tua-tua ya, gelarnya doktor. Bahwa jaksa penuntut umum itu memahami pasal 240 KUHP. Setelah pengadilan menyatakan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU terbukti dan vonis hukuman terhadapnya diperberat, artis kontroversial Nikita Mirzani menunjukkan sikap tak kenal menyerah. Ya, melalui kuasa hukumnya, Nikmir menyatakan akan menempuh semua upaya hukum yang tersedia, mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali atau PK, demi mendapatkan kebebasan penuh. Keputusan pengadilan yang memperberat hukuman tersebut dinilai oleh tim hukumnya sebagai bentuk ketidakadilan yang harus dilawan. Mereka beranggapan bahwa terdapat kejanggalan dalam proses pembuktian dan vonis yang dijatuhkan. Di sisi lain, perkembangan kasus TPPU yang menyeret Nikmir ini juga memicu reaksi dari pihak yang pernah berseteru dengannya, Reza Gladys. Mendengar kabar bahwa TPPU terbukti, Reza Gladys turut angkat bicara. Tim kuasa hukum Nikita Mirzani, Andi, bereaksi dengan sorotan yang sangat keras terhadap beberapa poin krusial dalam keputusan majelis hakim. Ya, Andi menyatakan kekecewaan mendalam dan menilai bahwa keputusan hakim tidak mencerminkan keadilan sepenuhnya. Mereka menyoroti secara spesifik bagian dalam pertimbangan hakim yang dianggap memiliki cacat hukum atau bertentangan dengan fakta-fakta persidangan yang sudah terungkap. Mereka juga secara implisit menyinggung kejanggalan dalam proses pembuktian TPPU yang menurut mereka hanya didasarkan pada asumsi tanpa didukung aliran dana yang jelas. Itu kan suka-sukanya hakim sajalah. Artinya gini, kalau itu dinyatakan terbukti TTPU-nya, kelihatannya hakim ini harus belajar bahasa Indonesia lagi lah, ya. Ngerti nggak apa yang dimaksud unsur itu, menyembunyikan itu atau menyamarkan? Orang jelas-jelas kok, ya kan? Orang jelas-jelas bahwa bukti transfer itu atas nama Nikita, ya kan? Rumah juga dibeli itu atas nama Nikita. Terus di mana dia menyembunyikan atau menyamarkan? Sementara namanya TTPU itu adalah tindak pidana terorganisir. Artinya pelakunya tidak boleh satu orang. Ada namanya pelaku aktif, ada namanya pelaku pasif. Pelaku aktif itu orang yang misalnya mentransfer, jelas dia mentransfer. Pasif itu adalah orang yang menyiapkan namanya rekening. Ini hakimnya pada tua-tua ya, gelarnya doktor, tapi ini kan membingungkan gitu loh. Saya nggak ngerti mereka ini. Ada apa sebenarnya gitu loh. Di tengah kritik pedas dari tim kuasa hukum Nikita Mirzani, pihak yang selama ini dikenal berseteru dengannya, Reza Gladys, turut merespons putusan pengadilan negeri. Lantas seperti apa reaksi pihak Reza Gladys? Saya melihat begini, bahwa jaksa penuntut umum itu memahami pasal 240 KUHP, ya, bahwa jaksa penuntut umum ini melihat ya kekeliruan dari majelis hakim judi fakta tingkat pertama tentang ya majelis hakim tidak melaksanakan hukum acara tentang pasal 3 Undang-Undang TPPU, yaitu hukum acaranya berbeda dengan KUHP. Ya, KUHP itu atau undang-undang yang lainnya itu mengacu kepada KUHP. Kalau lex spesialis yang mengacu kepada hukum acara lex spesialisnya. Misalkan gini, pasal 3 Undang-Undang 8 tahun 2010 pasti mengatur hukum acara tersendiri, tapi tidak keseluruhan ya. Tim kuasa hukum Nikita Mirzani, Andi berpendapat bahwa jika pengadilan secara sah dan meyakinkan menyatakan kliennya terbukti bersalah melakukan TPPU, maka pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana asal terutama Reza Gladys juga harus diproses dan dipenjara. Desakan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan di mata hukum. Kuasa hukum berargumen bahwa tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal. Ada pasal 55 turut serta
jelas unsurnya pasal itu harus ada turut serta. Kalau ada turut serta berarti ada pelakunya, ada pelaku utamanya. Itu ya. Jadi seperti itu. Nah kalau misalnya memang itu dianggap Nikita menyediakan rekeningnya, artinya Nikita ini pelaku pasif. Yang mentransfer itu adalah pelaku aktif. Ya harus juga RT masuk dong kalau begitu. Ya kan? Orang pun juga yang perusahaannya juga itu harus masuk dong. Kalau itu dianggap menyembunyikan, secara bersama-sama menyembunyikan. Ini hakim, apakah pura-pura dia tidak tahu itu atau memang tidak tahu? Namun, yang lebih menarik adalah tanggapan Reza Gladys terhadap desakan keras dari kuasa hukum Nikmir. Setelah kuasa hukum Nikmir menuntut agar Reza Gladys juga dipenjara jika TPPU kliennya terbukti dengan alasan Reza Gladys terkait dengan tindak pidana asal Reza Gladys memberikan penolakan tegas. Lantas seperti apa reaksi pihak Reza Gladys? Ya, jadi begini, sebagaimana apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan pertama ya, itu adalah pasal 27B, alternatifnya adalah 369 KUHP. Nah, kemudian kumulatifnya adalah itu tentang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah, kemudian pada saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juris Fakti tingkat pertama, bahwa putusan yang dibuat oleh majelis hakim ada tentang soal hanya tentang 27B ayat 2 yaitu pemerasan. Nah, kemudian ketika tadi majelis hakim tingkat banding memutuskan bahwa ini tentang TPPU-nya terbukti, maka ini akan tentang mengarah soal pembuktian TPPU yaitu kumulatif ya. Kumulatifnya itu tidak akan melihat lagi tentang ancaman maksimum 27B ayat 2, tetapi kumulatifnya melihat dari ancaman ya tertinggi dari kumulatif itu yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 yaitu dengan ancaman 20 tahun. Pihak Nikita Mirzani menyatakan tidak menerima keputusan hakim dan menilai adanya kejanggalan serius dalam proses persidangan dan pertimbangan hakim. Puncak dari kekecewaan ini diungkapkan dengan nada yang sangat keras, di mana kuasa hukum Nikita Mirzani secara terbuka menyinggung kondisi dan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan yang menyinggung hukum bobrok ini sontak memicu polemik baru dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai independensi dan objektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus figur publik. Ya silakan saja. Kalau dia mau meyakini boleh, tidak ada masalah. Orang aja di Republik ini orang aja nyata-nyata tidak bersalah kok, ya kan? Dijadikan tersangka, dijadikan terdakwa, dijadikan terpidana banyak. Banyak orang di lembaga sana itu hampir mungkin 50% itu belum tentu orang yang ada di balik jeruji besi itu adalah orang bersalah. Belum tentu. Banyak di sana itu orang yang benar diorder, banyak yang salah tangkap, ya banyak macam-macam di sana, banyak yang dijebak, ya kan? Toh juga anda bisa membela diri karena dia adalah orang tidak punya. Seperti itu. Jadi hukum di Republik ini semua orang tahu. Sudahlah, kita semuanya jangan munafik lah. Artinya kan semua orang tahu bagaimana sih proses hukum di Republik ini. Setelah putusan pengadilan negeri dibacakan, Nikmir menyatakan kesiapannya untuk menghadapi segala upaya hukum lanjutan, termasuk kemungkinan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dia suka-suka dia lah. Itu kan hak dia undang-undang. Dia mau kasasi silakan saja kasasi, ya kan? Kita juga terima aja padanya. Bodoh amat. Ya kan, biar ini kan penegakan hukum di Republik ini. Saya pikir semua orang tahu kok, ya, bagaimana sih bobroknya penegakan hukum di Republik ini, ya, seperti itu. Saya pikir anak kecil pun juga akan trauma dengan penegakan hukum di Republik ini. Kalau dia kasasi, kita juga kasasi lah. Saya nggak mau melihat dari Nikita Mirzaninya ya, tetapi begini, saya selalu bilang sama teman-teman media, saya ini adalah advokat yang diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 dan jelas clear di pasal 6 huruf D dan huruf E menjelaskan saya harus patuh dan memahami peraturan perundangan.
Nah, kalau misalkan nanti pihak dari terdakwa Nikita Mirzani menerapkan tentang hukum acara tentang syarat-syarat formil dan material tentang persoalan kasasi, saya pastikan dia itu akan mempunyai peluang. Tapi kalau kemudian ya tidak menerapkan tentang upaya-upaya formil untuk melakukan upaya kasasi, saya ragu ya, sama seperti ini. Ya, saya yakin bahwa kalau menurut saya ini bukan dugaan saya ini bukan banding, ini bukan produk dari penasihat hukum dari terdakwa, bukan. Kalau misalnya penasihat hukum nggak mungkin nggak memakai pasal 240 KUHP, ini pasti terdakwa Nikita Mirzani. Seperti dugaan saya seperti itu. Kenapa? Karena penasihat hukum pasti akan mengacu ke pasal 240. Tapi kalau misalkan pasal 240 KUHP tidak terpenuhi, pasti penasihat hukum ini tidak akan merekomendasi kliennya untuk melakukan upaya banding. Melalui tim kuasa hukumnya, Nikita Mirzani menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menyerah dan siap menempuh segala jalur hukum yang tersedia demi mendapatkan kebebasan penuh dan keadilan. Pernyataan ini bukan hanya sekadar gertakan, melainkan janji untuk mengerahkan segala sumber daya hukum yang dimiliki, mulai dari upaya banding, kasasi di Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali. Kan masih ada, kalau menang lagi ada banding, ada kasasi, ada PK, bisa sampai habis supaya hukum ini tetap harus dilawan. Tidak ada masalah, sama dengan pidananya. Dinaikkan lagi ya kita lawan lagi, tidak ada urusan sepanjang nih kita mau, karena kami ini pengacara hanya sebatas kuasa, bertindak untuk dan atas nama klien atau prinsipal itu. Sepanjang nih kita mau melawan, tidak ada masalah. Jangan lupa like, subscribe channel Punang Punang untuk berita terupdate.